Hakikatnya ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan posisi sulit perusahaan, kemudian mengambil keuntungan secara ekonomis dan memberikan pilihan-pilihan yang dilematis bagi perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan FW Legal Voice. Saya ada di kawasan Jonggol Tanah Tinggi. Ya, ini stupa yang terkenal dan sering dikunjungi oleh peminat pencinta alam di Jonggol Tanah Tinggi ini. Sore hari ini saya ingin menyampaikan satu gagasan ketika beberapa kondisi perusahaan yang mengalami kesulitan secara finansial, ya perusahaan-perusahaan besar, perusahaan-perusahaan multinasional memiliki tenaga kerja yang cukup banyak, tapi berhadapan dengan risiko ekonomi yang sulit, ya keputusan bisnis yang tidak menguntungkan, termasuk munculnya risiko hukum. Nah, pertanyaannya, apakah kondisi ini wajar ya bagi perusahaan-perusahaan tertentu dan keputusan apa yang harus diambil? Yang pasti keadaan semacam ini dipandang secara keilmuan, disebut sebagai misbruik van omstandigheden di dalam beberapa referensi pemikiran negara-negara Eropa terkait dengan kondisi ekonomi sebuah korporasi atau perusahaan yang berhadapan dengan situasi semacam ini. Yang penting jangan ada misbruik, yang penting jangan ada penyalahgunaan keadaan. Apa itu penyalahgunaan keadaan? Hakikatnya ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan posisi sulit perusahaan, kemudian mengambil keuntungan secara ekonomis dan memberikan pilihan-pilihan yang dilematis bagi perusahaan. Nah, misbruik van omstandigheden ini memang cukup banyak dikenal di kalangan pemikiran yang cukup maju ketika berhadapan dengan kondisi-kondisi perusahaan-perusahaan besar yang menopang kehidupan ekonomi masyarakat, termasuk memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi di Indonesia. Konsep ini menjadi jalan untuk mengukur apakah misbruik itu terjadi atau tidak ya dalam satu perusahaan yang dalam keadaan ekonomi sulit. Jadi kalau ada orang menggunakan posisi psikologis dan posisi ekonomisnya, maka itu menjadi ciri adanya misbruik. Secara konseptual, Van Dom mengatakan kalau ada pihak yang secara ekonomis lebih kuat daripada yang lain, kemudian dia menerapkan syarat-syarat yang berat secara psikologis, kemudian pilihannya menjadi dilematis, maka hal semacam ini bisa mengakibatkan keputusan-keputusan diambil, kesepakatan-kesepakatan diambil cacat hukum. Ini juga cukup penting dalam kondisi ekonomi Indonesia yang tidak baik-baik saja ini. Maka ada kondisi juga yang di dalam ketentuan pasal 1321 Perdata dikatakan ada penyebab atau faktor-faktor yang mengakibatkan cacatnya ya, karena ada duang ya, ada paksaan, ada khilaf dwelling dan ada bedrogging atau penipuan. Nah, ini secara perusahaan disebut sebagai tindakan yang secara korporasi bisa diterobos atau yang disebut dengan doktrin Pershing Corporate Field. Nah, ini perlu hati-hati terhadap perusahaan yang di mana ada salah satu direksi, komisaris, atau pemegang saham yang memanfaatkan posisi perusahaan semacam ini secara ekonomis, kemudian membuat posisi perusahaan, entah itu secara hukum, dialihkan, keuntungannya disalahgunakan, dan sebagainya. Maka tidak saja hukum perdata berlaku terhadap direksi, komisaris, dan pemegang saham itu, tapi kalau ini menyangkut kepentingan publik, apalagi kalau ini kaitan dengan penggunaan dana publik, dana pemerintah, maka bisa dikenakan tindak pidana korupsi ya, yang disebut dengan perbuatan curang. Demikian yang dapat saya sampaikan dari tempat yang sejuk ini. Saya memberikan salam hangat bagi kita semua. Sampai jumpa FW Legal Voice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses.